Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Cara Jitu. Kali ini ada Redmi 5A ya. Redmi 5A ya. Dengan keadaan mati ini akibat karena masuk air. Oke, udah tak pretelin. Oke, saya lepas dulu ininya, kameranya. Oke. Redmi 5A dengan keadaan mati karena masuk air. Tadi di sekitaran sini ada bekas airnya yang sudah menjadi korosi atau jamur. Tadi udah sempat saya bersihkan, tapi HP-nya belum bisa menyala. Nah, di sini saya akan cek dengan menggunakan multimeter atau tester. Kalian geser saja probe-nya ke putaran ini, knobnya ini ke 10 atau kali 10 ohm. Lalu kalian zero ujung probe-nya ke 0 dengan memutar putaran ini. Oke, ini udah ke 0. Dan seperti langkah-langkah biasanya untuk mengetes HP itu, kita cek dulu di bagian konektor baterai. Nah, di sini adalah konektor baterainya, dan ini adalah jalur plusnya yang sebelah kiri, dan sebelah kanan ini adalah jalur groundnya. Jalur ground itu kita bisa gunakan kaleng ini. Oke, langsung saja bebas kalian gunakan probe hitam ke ground atau terserah ya, probe merah dulu juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya gunakan probe hitam ke ground dan probe merah ke jalur B+ baterainya. Saya akan tusukkan seperti ini, maka dia akan berjalan ke sekitar berapa, 5 ohm ya, tapi nggak sampai mentok. Lalu kita balik probe merahnya, kita taruh ke ground ya, ke ground bener. Lalu probe hitam kalian tusukkan ke jalur B+ nya. Nah kan dia nggak jalan. Kalau jalan berarti dia ngesot. Ini nggak jalan. Jalannya kalau probe merah ditaruh di jalur plus, tapi kalau dibalik dia nggak jalan. Berarti untuk jalur baterainya ke IC charger ini aman, nggak mengalami short. Langkah selanjutnya kita cari jalur B+ ya, bukan B+, ya, jalur pibat. Kok pibat? Jalur beban yang menuju ke IC power dan juga IC ke IC apa? Ini IC sinyal. Oke, kita ukur dulu di kapasitor ini. Ini kan ada kapasitornya. Nih. Ini ada kapasitor. Kalian ukur juga. Probe merah kalian taruh di ground. Dan probe hitam kalian tusukkan di sini. Nah, itu kan jalannya penuh. Dia berjalan penuh. Dapat dipastikan jalur ini mengalami short. Nah, kita balik. Probe hitamnya ke ground. Probe merahnya ke kapasitor. Bentar. Ini ya. Nah, dia penuh, dibolak-balik jalurnya apa? Arahnya itu full. Jadi dia mengalami short. Nah, shortnya itu berarti di setelah IC charger. Jadi sistemnya itu seperti ini.
Ini kan jalur baterai. Jalur baterai ini tadi tidak mengalami short ya. Ini tidak. Jalur baterai ke IC charger ini aman, tapi sebelum didistribusikan ke sini kan dia terputus dulu tuh. Aman. Jalur mana jelasnya ya? Pokoknya jalur setelah IC charger ini mengalami short. Jadi tegangan baterainya tidak tersalurkan ke IC power, baik itu IC power ke IC sinyal ini, dia nggak tersalurkan. Coba kita cek di bagian IC power ini. Dapat dipastikan jalurnya ini ada yang short atau kapasitornya ada yang short. Kita taruh saja probe hitam ke ground dan probe merahnya kita cari kapasitor. Kapasitor yang mana? Kita tes saja semuanya di kapasitor ini. Yang pertama kita mulai dari kiri atas. Oke, kapasitornya kan ada dua kaki nih, kiri dan kanan. Kalian tusukkan dulu bagian kiri, lalu ke kanan. Kalau kanan mentok, berarti ini jalur groundnya. Kalau di sini nggak mentok, berarti ini jalur plusnya. Terus kalian cari seperti ini nggak mentok, ini mentok, ini nggak mentok, berarti jalur plusnya ini ground, ini plus. Oke. Nah, di sini ada satu kapasitor yang mengalami short nih. Ini mentok, di kaki satunya juga mentok. Ini mentok. Oke, kalian tes saja semuanya. Oke, mau suruh. Nah, ini mentok. Ini satu jalur berarti sama ini. Satu jalur. Berarti kita harus menghilangkan yang short. Caranya gimana? Tadi kan kita udah ukur nih di sini. Di kapasitor ini. Ya udah, kita tembak saja dengan MBR kalau punya ya. Namun di sini saya akan bongkar dulu kalengnya yang kecil ini. Oke. Ini nggak dibuka juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, saya akan bongkar dulu, nanti saya akan persiapkan ya alat-alatnya. Saya akan jeda dulu videonya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Nah, di sini sudah saya bongkar ya untuk kalengnya sedikit dan kelihatan kapasitor yang short. Sebenarnya saya juga nggak tahu yang short itu kapasitornya atau IC sinyal atau IC charger, bahkan bisa jadi IC powernya. Jadi saya nggak tahu yang short itu yang mana. Saya akan tes kembali ya. Sebelum kita eksekusi, kita tes dulu apakah masih short setelah saya bongkar kalengnya. Oke, ternyata masih short.
ya kan, masih short. Nah, yang short ini adalah jalur bukan VBAT ya, ini jalur PPH power. PPH power itu dari IC cas ini akan didistribusikan ke yang saya sebut tadi ya, IC power dan juga IC Bluetooth misalnya, atau IC WiFi, atau juga IC sinyal ini. Jadi intinya yang short kali ini adalah di jalur PPH power. Dan alat yang saya gunakan adalah ini. Ini adalah MBR rakitan yang di dalamnya hanyalah dua buah baterai bekas laptop. Dan saya set di tegangan 3,8 volt. Oke, langsung saja kita akan eksekusi. Ini yang biru adalah kabel groundnya, saya solder langsung di ground. Dan kabel merah ini saya akan tusukkan di jalur PPH power yang mengalami short. Dan kita perhatikan telunjuk kita sentuh di bagian IC power ya. Nanti kalau panas biar kelihatan. Dan di sini kita lihat mana yang mengalami terbakar itu yang mana. Atau lebih mudahnya kita beri sedikit thinner ya. Kita basahi thinner supaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sorry tadi memorinya penuh ya. Jadi mandek atau macet. Langsung saja kita eksekusi yang sebelumnya sudah kita kasih thinner. Kita tusukkan ke jalur PPH powernya. Oh, ternyata yang koset ada di kapasitornya, teman-teman. Kapasitornya udah hilang karena terlalu panas, dia meleleh sendiri dan kapasitornya udah nggak ada. Oke, saya akan tes lagi menggunakan multitester apakah masih short atau tidak di jalur PPH powernya. Kita balik propnya. Dan shortnya sudah hilang, tapi masih jalan sedikit, itu nggak apa-apa. Yang penting nggak mentok seperti ini tadi. Oke, dapat saya pastikan ini short PPH powernya sudah hilang ya. Coba kita cek di bagian yang mengalami short tadi, di bagian IC power. Nah, ini tadi mengalami short tapi sekarang sudah hilang karena dia itu satu jalur ya. Itu udah hilang. Dan kalau sudah hilang seperti ini, kita akan tes. Kita akan coba menghidupkan HP-nya. Kita akan pasang di mesinnya. Tuh, salah ngedrop. Iya sih. Sini lah. Salah ngedrop.
Oke, kita akan tes hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, ternyata HP-nya sudah mau hidup dengan melepas satu komponen, yaitu kapasitor ya, yang short di bagian PPH power. Letaknya itu ada di jalur di dekat IC sinyal. Dan kita tunggu HP-nya sampai masuk ke menu. No. Oke, dan ternyata ada kuncinya, jadi kita tidak bisa melihat foto-fotonya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk order ini ya. Ini adalah MBR, kalian bisa order, linknya ada di bawah nanti. Oke, sekian dan jangan lupa subscribe dan like Cara Jitu. Akhir kata, saya dari Cara Jitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.